Bapak Ibu guru yang saya hormati, berikut ini kita lanjutkan tentang pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Kita menuju ke topik kita yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka. Dengan gambar ikon seperti ini, Bapak Ibu bisa mencari di platform Bapak Ibu guru semua. Di sini kami sudah mendapatkan sertifikat. Untuk itu, berikut adalah tips-tips atau bantuan yang dapat kami berikan supaya Bapak Ibu guru juga mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar kita. Kita mulai dengan pelatihan mandiri topik kurikulum merdeka, kita klik. Selanjutnya di sini ada dua modul, satu aksi nyata dan satu sertifikat jika aksi nyata kita sudah ditelaah. Jadi hanya sedikit ya Bapak Ibu. Modul pertama kita buka. Modul pertama membahas tentang kurikulum dan kurikulum dalam pembelajaran. Kita coba buka modul pertama tentang kurikulum. Di sini kita diminta untuk melihat 3 video. Yang pertama video tentang apa itu kurikulum. Yang kedua mengapa kurikulum perlu diubah. Dan yang ketiga mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Kita coba di video yang pertama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul kurikulum. Kali ini kita akan mempelajari apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Ini penting agar kita dapat lebih memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Pak, Bu, kenapa air di rumah kami bau dan tidak jernih? Pak Guru. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari awal sampai akhir, atau kita lihat saja di bagian ini, bahwa video ini menyampaikan bahwa melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhir. Kemudian video ini menjelaskan pengertian komponen dan fungsi kurikulum. Untuk mempercepat waktu, kita bisa menggunakan Gemini AI. Lalu kita kembali ke video yang tadi. Kita kopikan bagian ini menuju Gemini AI. Lalu kita perintahkan Gemini AI untuk menjelaskan pengertian komponen dan fungsi kurikulum. Nah, dengan cepat AI Gemini akan menyampaikan bahwa pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran sampai ini. Kemudian komponen terdiri dari tujuan, isi, proses pembelajaran, penilaian, media pembelajaran, kemudian fungsi kurikulum sebagai pedoman sampai kepada sebagai sarana. Kemudian secara ringkas kurikulum berperan sebagai blueprint atau rancangan besar. Kemudian ada juga dia menyampaikan contoh dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui isi video dari penjelasan Gemini AI atau kita lihat saja video dari awal sampai akhir. Video pertama sudah usai, kita menuju ke video yang kedua.
Mengapa kurikulum perlu diubah? Jadi video ini menyampaikan mengapa kurikulum perlu diubah. Di sini ada keterangan mengapa kurikulum terus berubah-ubah, apa maksud dibalik perubahan kurikulum di suatu negara. Kita tanyakan saja kepada Gemini AI. Menurut AI Gemini, mengapa kurikulum terus berubah-ubah? Yang pertama, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian karena kebutuhan masyarakat, perubahan paradigma pendidikan, evaluasi dan peningkatan mutu, globalisasi, kemudian apa maksud dibalik perubahan kurikulum di suatu negara? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan sampai untuk mengintegrasikan nilai-nilai nasional. Kemudian di sini juga diberikan contoh perubahan kurikulum. Jadi di Gemini sudah dijelaskan seperti itu, Bapak Ibu Guru tinggal membacanya. Atau untuk Bapak Ibu Guru yang lebih menyukai penjelasan dari video, bisa dilihat video dari awal sampai akhir. Nah, jika Bapak Ibu bertanya apakah isi video ini sama dengan isi dari AI, tentu saja tidak ya Bapak Ibu Guru. Jadi isi video bisa saja berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Gemini AI, tapi kita bisa tahu garis besarnya seperti apa gitu. Nah, video yang ketiga, lanjut ke video berikutnya tentang mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Di sini sudah ada keterangan, kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Lantas bagaimana dengan keadaan satuan pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke? Dan yang paling utama, bagaimana dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda? Video ini menjelaskan alasan mengapa kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Kita tanyakan saja ke Gemini AI. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan? Karena kondisi geografis tiap sekolah berbeda-beda, karakteristik peserta didik juga berbeda, sumber daya di tiap sekolah juga berbeda, kemudian perkembangan lokal juga berbeda-beda. Misalnya kalau di Gunung Kidul, perkembangan pariwisata tentu saja lebih tinggi dibandingkan di kabupaten yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian alasan lebih spesifik mengapa adaptasi kurikulum penting di tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan relevansi, mengoptimalkan potensi peserta didik, dan sebagainya bisa Bapak Ibu baca dengan cepat. Namun seperti yang kita sampaikan sebelumnya, jika Bapak Ibu lebih menyukai video, bisa saja melihat videonya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, ketika video sudah kita saksikan, kemudian kita ke latihan pemahaman. Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum, murid, peraturan pemerintah, pemikiran guru, atau kebutuhan sekolah? Bapak Ibu bisa menjawabnya. Jawabannya adalah murid. Apa sifat kurikulum? Rigid, berubah-ubah, dinamis, atau pakem? Dinamis saja. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi adaptasi kurikulum? Geografi, penentu kebijakan, kemauan pembuat kurikulum. Tentunya geografis ya. Nah, ketika video sudah selesai, latihan pemahaman kita sudah selesai, kemudian reflektif.
Untuk reflektif, bisa saja Bapak Ibu menuliskan secara singkat atau mengcopy dari Gemini AI yang tadi, silahkan, atau Bapak Ibu juga bisa merangkum sendiri. Kemudian kita menuju ke modul 1 tema kedua, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Hanya ada satu video, kita saksikan. Kurikulum dalam pembelajaran disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan dan kebutuhan murid. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Kemudian latihan pemahaman. Di latihan pemahaman ini, di dalam penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan, terdapat komponen yang dapat kita kaji secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Visi dan misi tidak termasuk di dalam komponen tersebut. Salah. Karena visi dan misi ini juga harus dikaji secara berkala. Lanjut. Kemudian kita tuliskan cerita reflektifnya, kemudian mengerjakan post-test. Post-test tidak bisa saya kerjakan karena kemarin sudah dikerjakan. Nah, dari modul 1-2 selesai, kemudian kita ke aksi nyata. Di aksi nyata ini kita harus ngapain? Di aksi nyata, baiklah, kita menuju ke aksi nyata. Untuk aksi nyata ini kita awali dengan pembuatan video menggunakan platform Canva. Jadi kita membuat beberapa PowerPoint Canva yang kita ambil dari hasil kita menanyakan tentang kurikulum kepada Gemini AI. Jadi dari pengertian kurikulum, komponen kurikulum, fungsi kurikulum, kemudian mengapa kurikulum terus berubah, dan sebagainya sampai akhir. Kita masukkan ke Canva sini, kita edit sampai akhir, kemudian kita beri suara kita, lalu kita upload ke aksi nyata, ke YouTube maksud kami. Kita upload ke YouTube. Kami menyampaikan aksi nyata tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, setelah kita upload ke YouTube, linknya kita bagikan kepada beberapa teman kita supaya kemudian kita minta tolong kepada mereka untuk memberikan komentar. Jadi beliau berdua ini, Ibu Lina dan Ibu Puput, saya mintai tolong untuk memberikan komentar terkait video ini. Lalu di samping itu juga ada beberapa siswa yang saya mintai tolong untuk memberikan komentar setelah mereka melihat video singkat ini. Video singkat ini sekitar 3 menit 16 detik. Kemudian kita masukkan ke Word. Di MS Word kita buat sampul yang kita buat dari Canva tentang aksi nyata kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah. Kemudian di sini juga kita beri keterangan rancangannya bagaimana. Kita membuat rancangan, kemudian dengan bantuan Gemini AI dimasukkan Canva, diupload ke YouTube, kemudian meminta bantuan kepada teman kita untuk berkomentar. Lalu link YouTube-nya kita sematkan. Kemudian Canva kita screenshot, YouTube screenshot,
komentar-komentar dari teman sejawat dan siswa kita screenshot. Lalu untuk kanvanya kita jadikan PDF untuk lampiran di belakang. Jadi simpel seperti itu ya Bapak Ibu untuk aksi nyata ini. Setelah itu maka akan diverifikasi, ditelaah. Kalau sudah oke maka akan diterbitkan sertifikat. Sertifikat ini seperti ini. Kemudian ditelaah tanggal 3 September. Lalu JP-nya adalah 30 JP. Demikian Bapak Ibu, semoga penjelasan singkat dan simpel ini bermanfaat. Bisa Bapak Ibu terapkan untuk melakukan aksi nyata di PMM sehingga mendapatkan sertifikat. Demikian, sampai jumpa lagi pada penjelasan-penjelasan berikutnya.